Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus Majelis Taklim Masjid At-Thayyibah beserta jajarannya, ibunda semua yang hadir, yang pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah kumpulkan kita bertemu dengan wirid rutin kita setiap Jumat kedua setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya, kita menjadi orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mungkin agak cepat kita mulai. Ya, biasanya ada baca Quran. Sore ini, setelah ini nanti Ibu bisa baca Quran juga. Berhubung nanti sore di tempat tugas kami itu ada penutupan musabaqah tilawatil Quran di Kampar. Jadi kami sebagai kepala KUA itu melingkup sebagai ketua kafilah. Jadi di penutupan nanti sama-sama seluruh kafilah hadir. Makanya mau berangkat sekitar jam 5 pas lama maghrib kan, sampai di sana. Daerah Air Tiris seberang, nama kecamatannya Kampar Utara. Ada orang Kampar di sini? Nggak ada. Nggak ada orang Kampar. Yang menantunya orang Kampar nggak ada juga. Nggak, ibu orang Kampar, menantunya lah orang Kampar. Abangnya orang Kampar nggak ada juga. Oh, mana ada ya? Baik, apa Bu? Air Tiris Kampar itu Bu. Ibu orang Air Tiris. Menantu orang Air Tiris. Jadi acaranya di Kampar. Baik ibunda semua, pada sore yang berbahagia ini kita kemarin dalam membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hati manusia, hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat yang ada di dalam hati manusia. Karena hati ini adalah kunci dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Niat letaknya di mana? Niat letaknya di mana? Di hati. Jadi sesuatu apapun pasti yang Allah nilai itu adalah hati manusia. Maka hati itu disebut dengan qalb. Qalbun bahasa Arabnya. Kan ada huruf Arab dalam hukum tajwid, ada ikhfa, ada idgham, ada izhar, ada iqlab. Iqlab itu maknanya qalbun. Min ba'di, apa namanya itu? Iqlab. Apa arti iqlab? Membalikan. Membalikan. Artinya hati itu maknanya qalb itu berbolak-balik. Contohlah ibu sama suami, kadang sayang, kadang palak kata ibu tuh. Kadang sayang saya nengok dia, kadang palak pula kita nengoknya. Itu apa namanya? Sifat hati. Dan itu biasa. Ya, dan itu biasa, itu disebut dengan sifat hati.
Maka hati inilah kunci dalam beribadah kepada Allah. Ya. Setiap nawaitu yang baik, insya Allah menghasilkan yang baik. Jadi yang kita jaga itu apa? Hati. Jaga hati kita supaya dia selalu bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah dalam Al-Quran. Yauma la yanfa', hari itu tidak ada manfaat, mal, harta. Jadi tidak bisa lagi jual beli. Meskipun duit banyak, tapi tak bisa lagi jual beli. Wala banun, tak ada lagi gunanya anak. Anak sudah tidak bisa minta tolong. Kalau di dunia bisa kita minta tolong, tapi hari itu kehidupan manusia sendiri-sendiri, ya, tidak bisa saling tolong menolong. Mereka menghadap Allah dengan sendiri-sendiri. Terus siapa yang beruntung ketika itu? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Apa makna salim itu? Selamat. Hatinya tuh selamat. Selamat dari riya, selamat dari sombong. Sifat apa tuh sombong itu? Hati. Selamat dari ujub. Sifat apa sifat ujub tuh? Hati. Selamat dari dengki. Dengki di mana letaknya? Di hati. Selamat dari iri. Hati. Di mana letak iri hati? Di hati. Maka pangkalnya semuanya adalah hati. Maka hati ini banyak nama. Ada namanya sakit hati. Sakit hati saya, Ustaz. Saking sakitnya saya tidak mau lagi berhubungan dengan dia sampai mati. La ilaha illallah. Itu paling bahaya itu, Bu. Kalau ada orang yang sifatnya seperti itu, pokoknya sampai mati, saking hati sakitnya saya tidak mau lagi berhubungan dengan dia sampai hilang qalbun salim. Itu bukan hati yang selamat. Sebanyak apapun ibadah kita, ketika qalbun salim, kata Allah, tidak selamat, maka sia-sialah ibadah kita. Paham, Bu? Maka jangan pernah keluar kata-kata seperti itu. Pokok sampai kapanpun saking hati sakit hatinya, tidak mau lagi sama dia berkomunikasi segala macam. Akhirnya yang terjadi apa? Putus silaturahim. Kalau putus silaturahim, rahim itu ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu ciptaan Allah. Kenapa kalian putuskan? Maka setiap orang yang memutus silaturahim ada hubungannya dengan Allah. Berarti dia memutus hubungannya dengan Allah. Nah, bayangkan tuh. Jadi ada orang yang sakit hati cukup simpan di dalam. Makanya betul kata orang tua-tua kita dulu, meskipun yang di dalam tuh harimau, tetap yang keluar tuh kambing. Ini tidak terbalik. Yang di dalam tuh kambing, yang keluar kok gini tuh, lihat orang. Tidak ada bagus. Jangan pernah menengokkan kebencian kita kepada orang lain. Rasulullah dalam sebuah riwayat, ada orang buta, orang Yahudi buta. Apa kerja orang Yahudi tadi? Mencemooh Nabi. Apa kerjanya, Bu? Mencemooh Nabi. Padahal dia miskin, tapi tak sadar dia untung. Kerjanya minta. Tapi di samping meminta-minta, dia selalu menyebarkan fitnah kepada Rasulullah. Muhammad tu tukang sihir, katanya. Muhammad tu pembohong. Padahal yang ngasih makan ke mulutnya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong seperti itu? Tidak akan ada. Ya. Ketika Rasulullah wafat baru terasa dia. Kok tidak ada lagi yang selama ini yang ngasih saya tiap hari. Mana orangnya? Karena dia tidak nampak. Ketika Rasulullah wafat terasa. Kok gak ada lagi orang yang rutin ngantarkan saya makanan. Dia bertanya kepada orang-orang sekitar, mana orang yang ngasih saya dulu makan setiap hari? Apa kata orang-orang? Dia sudah wafat, wahai bapak. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu menetes air matanya. Rupanya orang yang dia hina siang dan malam, itulah yang paling baik kepada dia. Begitulah sifat ini yang harus kita contoh. Bisa bu mencontoh seperti itu? Berat itu. Ya? Makanya 1000 kawan sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Karena kita hidup di dunia ini, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan membuat mudarat. Prinsipnya apa? Sebaik apapun kita sama orang, ibu jangan pernah berharap semua orang baik sama kita. Tidak bisa. Nah, di sini dah diuji kesabaran kita. Inilah yang digambarkan oleh Luqman Hakim dengan anaknya. Kan pernah itu saya ceritakan, Luqman Hakim berjalan dengan anaknya, dia pakai keledai kurus. Keledai itu sudah agak kurus. Karena keledai ini kurus, apa kata Luqman kepada anaknya? Wahai anakku, karena anak sayang ayah kepada anak sama dengan awak. Karena sayang kepada anak, biarlah anak naik kendaraan. Biarlah anak itu naik keledai. Yang bawa keledai itu siapa? Ayahnya. Diambil tali kekangnya, keledai tadi ditarik oleh ayahnya. Apalah sampai di sebuah kampung, apa kata orang kampung ini anak kurang ajar. Anak kurang terdidik. Masa keledai ada, bukan bapaknya yang naik tapi dia yang naik. Bingung Luqman. Habis itu kata Luqman, wahai anakku, bapaklah yang naik sekarang. Kamu yang bawa tali keledai tadi. Berjalan terus mereka sampai sebuah kampung. Apa kata orang? Ayah kurang ajar. Ayah kurang ajar. Masa dia yang naik keledai, anak disuruh narik talinya sampai ke telinga Luqman Hakim. Terus gimana caranya? Ya udah, kesimpulannya gini aja lah. Kita dua-duanya naik. Anak di belakang, bapak di depan. Naiklah mereka berdua di atas keledai tadi. Sampai sebuah kampung. Apa kata orang kampung tadi? Anak dan bapak kurang ajar. Kenapa? Sudah jelas keledai kurus, naik berdua orang. Bingung Luqman ketika itu. Nah kalau gitu ini aja nak, nggak usah kita naik. Engkau yang halau di belakang, bapak yang narik di depan. Apa kata orang kampung? Iku orang kilo lewat. Ada kendaraan, tapi tidak dipakai. Jadi gitulah hidup di dunia ini, Bu. Sebaik apapun ibu sama orang, jangan pernah berharap orang baik sama kita. Paham ibu tuh? Nah, itu kunci hidup. Nah, ya jangan mudah tersinggung. Ya. Jadi hidup tuh berharaplah kepada Allah, memberilah dengan keikhlasan. Insya Allah tenang kita dalam hidup ini. Insya Allah tenang. Maka kuncinya tadi jaga hati kita. Makanya dari kesimpulan ceramah-ceramah saya menemukan rupanya kunci bahagia itu cuma ada 2. Apa Bu? Nah, ini masalah hati ini.
kunci kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama, istiqlal bi'uyubil khalqi. Jangan sibuk dengan urusan orang lain, atau bahasa kitanya kepo. Tahu ibu kepo? Itu kan Gen Z sekarang tuh, atau generasi milenial. Kalau ibu generasi apa? Ada 4 itu, X, milenial, Gen Z, Gen Alpha. Ibu ini masuk X, milenial, Gen Z atau Alpha? Kalau tengok rata-rata mukanya nih milenial semua. Generasi X itu generasi yang belum menemukan handphone. Waktu itu hidup masih tenang tuh. Ya, sinetron belum banyak, gosip belum banyak. Ini kan gosip ini luar biasa. Karena waktu itu handphone belum ada, gosip belum banyak, jadi tidak banyak orang yang selingkuh. Sekarang kan viral itu. Ada selingkuh, ada pelak. Nah, apa ibunya? Itulah hari ini. Itu generasi X. Masuk kedua, generasi milenial. Udah masuk, mulai ada handphone, ya. Itu generasi saya itu. Saya termasuk milenial. Tidak percaya ibu? Generasi milenial itu antara 82 sampai 92. Milenial itu. Ibu lahir tahun berapa? Tapi rata-rata tengok 85 semua. Dibalik. Jadi kuncinya itu tadi. Hati tadi kita jaga. Jangan. Jadi kuncinya pertama tadi apa? Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Bahasa milenialnya apa tadi? Nah, jangan kepo betul. Ya, tertangkap Gubernur Riau. Ibu aja yang sibuk tiap hari. Ini. Nambah dosa. Ya. Mulai dari gubernur gimana ditangkap sampai dia bicara istrinya. Gimana istrinya tuh ya? Sedih nggak dia? Ngapain dia mau ngurus urusan orang lain? Insya Allah bahagia. Yang kedua, jangan terlalu berharap kepada manusia. Apa bahasa kerennya? Baper. Untuk ibu bapernya? Apa baper? Apa bahasa kitanya? Terbawa perasaan. Awak dah diundang, baper juga, makin hancur kita bu. Ya, barangkali orang lupa undang kita. Masa ibu atau ibang tetap diundang semua, saya tidak diundangnya. Terlalu baper ibu, susah kita hidup. Ya, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ini yang disebut dengan husnul zon, berbaik. Itulah kunci hidup bahagia. Jangan sibuk dengan urusan orang, selalu munculkan sifat berbaik sangka, husnuzon. Umpamanya ibu tidak diundang, ya ada pesta anaknya, ibu tidak diundang. Kalau orang berbaik sangka apa katanya? Mungkin dia lupa karena dia sibuk, capek segala macam. Berarti tidak ada dendam. Ibu pesta nanti pasti ngundang dia. Karena anggapan kita dia lupa. Rupanya pas besok aja ketemu kita, aduh bu maaf lupa saya ngundang ibu. Betul rupanya apa ya ibu? Anggap tadi bukan disengaja. Ya. Awak lah bawa perasaan pas buat undangan acara kita. Bang, enggak usah tulis nama itu. Kenapa? Dia acara dulu enggak diundangnya awak. La ilaha illallah. Kacau hidup kita. Jadi tidak usah hal-hal kecil itu jadi masalah. Saya banyak itu dengar aduan ibu-ibu itu seperti itu. Kenapa saya tidak diundang? Kenapa? Padahal dia juga tidak ingin diundang. Padahal dia juga tidak ingin diundang sebetulnya, repot dia. Tapi karena semuanya diundang, ada diungkit langsung. Kok saya tidak diundang? Nah begitu. Berbaik sangka.
Jangan sibuk dengan urusan orang lain. Maka dengan demikian insyaallah ya, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ada lengkap semua tadi sifat tadi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi yang Allah panggil itu apa? Orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Ijtanibu katsiran minaz zanni. Jauhilah oleh kalian, kata Allah, sifat prasangka. Apa yang harus dijauhi, Bu? Sifat prasangka. Itu tidak boleh. Inna ba'daz zanni itsmun. Karena sebahagian prasangka itu terdapat dosa. Jadi dosa kita berburuk sangka kepada orang lain. Karena orang yang seperti itu tidak ada baiknya orang itu. Ya, tiba-tiba ibu tuh ngantar makanan ke rumah kita. Kalau orang yang seperti itu apa bahasanya? Tumben. Apa kata-katanya keluar? Tumben, ada apa nih? Jangan-jangan ada maunya. La ilaha illallah. Tidak ada orang berharap apa-apa. Atau tiba-tiba orang ngantar makanan, masakan, apa katanya? Mungkin tak habis di rumahnya. La ilaha illallah. Dikasih. Jadi ada prasangka-prasangka yang tidak baik. Jangan, ya. Sifat seperti ini harus dibuang. Kenapa? Menimbulkan dosa. Kalau itu tetap tersimpan, muncul sifat yang kedua. Apa? Wala tajassas. Jangan saling menghina. Jangan saling menghina. Jangan saling mencemooh. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan saling menghina. Jangan saling menjelekkan. Beli mobil bapak tuh besok. Apa kata? Wajarlah dia beli mobil, korupsi suaminya. Iya, muncul kalimat-kalimat yang tidak baik. Dari mana tadi itu? Dari prasangka yang tidak baik. Ya, dari prasangka yang tidak. Wala yaghtab. Muncul lagi sifat yang ketiga. Apa? Wala yaghtab, kata Allah. Jangan menghibah. Kok banyak pada ibu-ibu atau bapak-bapak di ghibah ini? Apa bahasa kita ghibah, Bu? Gosip. Maka jangan curhat di media sosial, Ibu. Jangan curhat di media sosial, membangkitkan kecurigaan orang. Jangan buat status yang tidak ada juga status itu jadi pertanyaan. Ya ibu ini baper sendiri dia. Ini jangan-jangan saya ini. Ini jangan-jangan saya. La ilaha illallah. Jadi lucu. Praduga. Wala yaghtab. Jangan kalian saling menggosip. Ba'dukum ba'dha, antara satu dengan yang lain, kata Allah. Kenapa semua itu tidak boleh? Ayuhibba ayyakula, kata Allah. Apakah kalian, kalau maknanya apa? Seolah-olah kalian yakula lahman akhi, seolah-olah kalian memakan daging saudaramu sendiri. Daging saudaramu sendiri. Makanya sifat riba, sifat menghina, sifat berburuk sangka Allah gambarkan seolah-olah kalian memakan daging saudara kalian sendiri. Jadi besar, ya, efeknya besar. Maka dalam kitab Nasahihul Ibad dikatakan salah satu penghancur amal ibadah kita adalah riba, menggosip. Capek kita beramal. Ibu udah banyak pahala, Bu. Ta'alim ini pahalanya luar biasa. Ibu sekarang
Ta'lim dengan ikhlas niat. InsyaAllah saya ikhlas mengajar. Besar tak pahalanya? Allah Rasul gambarkan, sakhalallah tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, belajar agama, maka dia sudah membuat salah satu jalur tol menuju surga Allah. Besar pahalanya kalau ibu rajin ta'lim. Jalan kata Allah, kata Rasulullah, kalian sudah buat jalan ke surga. Tapi ada muncul penghancur ibadah tadi. Apa namanya? Riba. Pahala ibu dicatat. Nanti ibu salat maghrib dicatat. Ibu salat isya dicatat. Nah, menjelang tidur cerita sama suami. Ceritanya cerita apa biasanya, Bu? Cerita anak, entah. Cerita masalah ekonomi keluarga, entah. Jadi di tempat tidur itu harus saling bercerita dengan suami. Jangan langsung tidur saja. Tapi yang tak boleh itu apa? Tapi bagi yang punya suami. Yang tak punya, silakan daftar. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya silakan, saya permudah syaratnya, Bu. Kalau ibu-ibu Thaibah mau yang janda nih, mau nikah lagi, gratis pengurusannya kok saya. Ya. Nanti nikahnya di kantor buah. Tak apa semangat nampaknya nih. Jadi bercerita yang baik, Pak. Cuman kan kadang-kadang suami istri bercerita awalnya masalah keluarga dia. Lama-lama masuk keluarga tetangga, Bang. Begini Bang, tadi akak tuh begini. Oh iya, dia begini, ada. Hilang semuanya. Yang ibu lakukan perbuatan baik tadi mulai dihapus oleh mereka. Tidak ada lagi. Gara-gara menggosip orang lain. A'malus salih yuwazziluhal ghibah, kata para ulama. Amal soleh yang kalian kumpulkan akan hilang dia hanya ingin menyebut aib orang lain. Aib itu apa bahasa kitanya? Kekurangan orang lain. Tak boleh. Hancur rumah ibadah kita. Tak ada artinya. Seperti orang yang mencari sesuatu. Para ulama mengatakan seperti orang yang mencari ikan, tapi dia mempunyai kantong bocor. Nah, kan biasa tuh orang nyari ikan bawa, kalau bahasa di kapal namanya kuntung, atau kantong, atau tempat ikan tadi. Saya dapat ikan masuk dalam. Oh, kilo-kilo atau kumpul 2 kilo ikan tadi. Pas diangkat, dia bocor. Nggak ada lagi hasilnya. Nah, itulah riba itu menggosip. Dah capek-capek kita beramal, nanti menghadap Allah, mana amalan saya ya Allah? Nggak ada lagi, terhapus semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara menggosip tadi. Maka kuncinya tadi, jaga hati, jangan berburuk sangka, jangan menghibah, jangan saling menghina. Insya Allah tenang kita. Jadi judulnya 2 itu aja apa yang kita amalkan pada sore yang berbahagia ini. Yang pertama, jangan terlalu mengurus urusan orang. Bahasa kitanya apa tuh? Kemudian jangan selalu berharap kepada manusia. Bahasa kitanya, jangan terlalu bawa perasaan, jangan terlalu mau tahu urusan orang lah. Tenang tak ibu kalau seperti itu? Cuman mengamalkan itu payah. Sampai di rumah datang tetangga bawa cerita, terngiang-ngiang. Apa terngiangnya? Dia kelahi atau dicari langsung tuh apa sebetulnya yang terjadi. Nah, ini masalahnya. Harus tahan kita dari hal seperti itu. Baik, 5 menit lagi ada yang bertanya? Karena yang 5 saya mau berangkat. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Ya. Anak angkat, ya.
Iya. Ternyata bapak angkatnya itu meninggal. Iya. Itu tergolong anak yatim atau tidak? Tidak. Anak pungut, anak angkat, dia tidak punya hubungan darah. Jadi bukan anak yatim. Yang kedua, dia tidak punya hak waris. Pokoknya kalau ada orang yang punya angkat, buatlah hibah dari ketika dia hidup, supaya jangan jadi gak terima apa-apa dia nanti. Umpamanya anak angkat satunya ketika meninggal bapak ibu, warisnya kemana perginya? Ke saudara-saudaranya. Dia tidak dapat waris. Kenapa? Karena anak. Makanya solusinya apa? Bagi orang yang pintar, beri dia hak hibah. Pernah terjadi kasus itu di kawasan kantor kami. Dia anak angkat, saking kayanya bapaknya bangun masjid pribadi. Masjid, meninggal Pak Haji tadi. Yang ngurus masjid anak angkat. Belum lagi berapa hari datang kakaknya, datang abangnya, datang ininya. Cuma beruntungnya apa? Ruko yang ada di Pekanbaru yang 4 pintu sudah ada surat hibahnya. Sudah ada surat hibah. Kalau hibah kan tidak bisa digugat karena ketika hidup. Atau ada surat wasiat. Wasiat dia boleh, karena wasiat tidak boleh untuk ahli waris. La wasiyata lil waris. Wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Kenapa? Karena bisa membuat kelahi. Maka anak itu harus adil. Kalau ada yang berwasiat, rumah kau untuk anak pertama, kebun kau untuk tidak berlaku. Karena ahli waris. Ahli waris saja sebagian. Wasiat itu boleh untuk orang lah. Contoh masjid, ibu kaya. Kalau saya ada surat wasiatnya, saya meninggal nanti sekian harta saya untuk mas, wajib keluar gitu. Jadi nggak ada hak waris, otomatis kalau dia anak adopsi dia tidak yatim. Kenapa? Karena anak angkat. Yang kedua, anak angkat tidak boleh dinikahkan oleh ayah angkatnya, tidak sah. Siapa wali nikahnya? Ayah kandungnya. Ayah kah? Kalau ayah kandungnya tidak jelas keberadaannya, wali hakim. Ini gampang seperti itu. Tapi kalau kebijakan sosial kematian kita tetap dia dimasukkan menerima satu, itu kebijakan, bukan atas yatim. Ini kan masalah etika, masalah moral. Dan jelas dia miskin. Dia ngangkat anak, meninggal bapaknya, maka tidak ada sosial kematiannya untuk anak tadi. Maka perlu namanya uang sosial kematian, bukan hanya untuk anak yatim. Ya, fakir miskin ada, duafa ada. Karena definisi yatim itu kan banyak. Tergantung uruf, tergantung udah mandiri, nggak yatim lagi. Cuma kadang-kadang kita kuliah pun dia udah mandiri tetap dikasih satu. Ini dia bukan yatim sebetulnya. Paham ya definisi yatim? Ya cukup. Jadi saya mohon maaf kepada semua karena keterbatasan waktu. InsyaAllah bertemu kita di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Yang bermasalah Allah berikan solusi. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang qurrata ayun, menjaga agama Allah. Dan kita semua sehat lahir batin, istiqomah beribadah kepada Allah. Ala hazinni al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Demikian Bunda, saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.